untuk awal-awal kita akan membahas terkait Eduardo Castro Wright yang merupakan mantan CEO Walmart, yang mana beliau adalah seseorang yang bisa dikatakan mampu membuat suatu perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, melakukan ekspansi besar-besaran seperti itu. Dan namun pada tahun 2012 beliau telah melakukan suatu konspirasi suap secara sistematis, yang mana hal ini dapat mempengaruhi citra beliau sebagai pemimpin yang efektif. Namun dapat dikatakan beliau seseorang yang pemimpin yang tidak etis. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan terkait pemimpin yang etis, pemimpin yang efektif. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan keduanya? Perbedaan dari pemimpin yang etis ke pemimpin yang efektif terletak pada cara atau metode yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar tercapainya suatu tujuan. Untuk pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu meraih tujuan dari suatu perusahaan atau visi misi, sedangkan pemimpin yang etis adalah pemimpin yang memiliki etika baik dari suatu perusahaan. Contohnya, beliau mampu mengarahkan dengan baik sesuai dengan kode etik dan tidak melanggar hukum seperti itu. Dalam meningkatkan value based corporate culture, ada dua statement atau dua kata yang paling digarisbawahi, yaitu code of conduct or statement of value dan mission statement or corporate value. Code of conduct or statement of value adalah suatu perusahaan harus terlebih dahulu menentukan misi, visi, tujuan dari suatu perusahaan agar mereka memiliki arah, agar tidak menemukan suatu dilema. Dari suatu visi misi yang telah dibuat, maka akan memunculkan misi statement or corporate credo, yaitu implikasi atau artikulasi dari prinsip-prinsip fundamental di jantung organisasi mereka yang harus memandu semua keputusan tanpa pembatasan. Intinya adalah bagaimana pernyataan misi tersebut dapat diterapkan oleh setiap karyawan. Untuk pengembangan misi dan visi ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu bertanya pada diri sendiri terkait apa sih yang diperjuangkan di perusahaan, terus apa yang diwakili, apa tujuannya, bagaimana ia akan menerapkan tujuan yang ada. Yang kedua adalah artikulasi visi yang jelas tentang arah pengacara. Kenapa harus punya kode, maksudnya kode etik yang harus dianut atau hukum yang harus diterapkan, budaya yang harus diterapkan terkait tujuan-tujuan yang ada pada step pertama itu seperti apa. Yang ketiga adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang jelas tentang bagaimana perubahan budaya ini akan terjadi. Jadi pasti dalam suatu budaya organisasi atau budaya perusahaan akan ada hal-hal yang akan mempengaruhi budaya tersebut, seperti contohnya pergantian kekuasaan pasti akan mempengaruhi budaya tujuan dari suatu perusahaan. Langkah keempat yakni memiliki kode efektif yang akan berhasil mempengaruhi budaya. Harus ada keyakinan di seluruh organisasi bahwa budaya ini sebenarnya mungkin yang dapat dicapai. Jadi poin keempat adalah poin yang penting, yaitu bagaimana setiap masyarakat atau setiap yang berhubungan dengan organisasi atau korporat memiliki keteguhan hati tentang bagaimana prinsip dari suatu budaya itu harus dilakukan. Selanjutnya terkait kultur integration, kita ya tahu bahwa setiap masyarakat, setiap kalangan atau setiap hal yang berpengaruh memiliki pengaruh dengan organisasi pasti memiliki keluh kesah atau hal-hal yang kekhawatiran yang harus disampaikan. Integrasi dapat memiliki sejumlah bentuk yang berbeda tergantung pada budaya organisasi dan tujuan utama proses itu. Salah satu unsur penentu dari integrasi adalah komunikasi, karena tanpa itu tidak ada kejelasan tujuan, prioritas atau proses. Nah, dari kultur integration ini sering penting adanya komunikasi. Kenapa? Karena setiap hal yang berhubungan dengan budaya ini, apabila ada kesalahan, dan itu akan apabila orang-orang tersebut merasa kekhawatiran itu tidak disampaikan, maka akan adanya konflik kayak gitu, serta kenangan masa kecil tentang cerita mengadu dan bukan mengadu, beserta larangan sosial untuk memberitahu orang lain, menciptakan penghalang untuk melawan mereka yang tidak etis. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan
menjelaskan mengenai kultur integration, etika hotlines on good person, dan reporting. Jadi, banyak kasus bisnis harus memiliki mekanisme sehingga karyawan bisa mengajukan permohonan, kekhawatiran, keluhan, dan informasi mengenai perilaku tidak etis. Integrasi dapat memiliki sejumlah bentuk yang berbeda, tergantung pada budaya, organisasi, dan tujuannya. Salah satu unsur penentu dari integrasi adalah komunikasi, karena tanpa komunikasi, tujuan, prioritas, dan proses tidak akan jelas adanya. Lalu, bagaimana komunikasi tentang etika bisa terjadi? Faktanya, melaporkan tentang tindakan tidak etis adalah hal yang berbeda untuk dilakukan. Masih ingat tentang perilaku anak yang suka mengadu? Itu juga mungkin dapat terjadi dan menciptakan penghalang untuk melaporkan perilaku yang tidak etis. Terkadang juga orang yang melaporkan tindakan tidak etis ini akan mendapat balasan berupa bullying atau pembalasan yang lainnya. Hal ini apabila terjadi pada dunia kerja sangat buruk dan sangat buruk bagi perusahaan. Kemudian mengenai assessing and monitoring the corporate culture. Jika seorang tidak mengukur sesuatu, orang akan merasakan penurunan tujuan. Hal ini juga sama dengan budaya. Apabila kita tidak mengukur atau menentukan budaya, sulit untuk mendorong anggota organisasi untuk mematuhinya. Namun sebaliknya, pemantauan dan audit memungkinkan anggota organisasi untuk mematuhinya dan melaporkan apabila ada perilaku tidak etis, sehingga akan segera ditindaklanjuti. Selanjutnya mengenai Standing Guidelines for Organization. Pada tahun 1987, USSG menentukan hukum federal wajib pedoman organisasi yang berlaku untuk organisasi dan individu. Itu membawa sejumlah keragaman dan keadilan bagi anggota organisasi. Kemudian USSG memperbarui pedoman pada 2004 untuk memasukkan referensi tidak hanya untuk program kepatuhan, tapi juga program etika dan kepatuhan, dan lebih lanjut lagi, organisasi mempromosikan budaya organisasi yang mendorong perilaku etis dan komitmen untuk mematuhi hukum. USSG mencatat bahwa organisasi harus melakukan uji tuntas untuk mencegah dan mendeteksi tindak kriminal dan mempromosikan budaya organisasi itu untuk mendorong perilaku etis dan komitmen untuk mematuhi hukum. Itu pedoman mengidentifikasi tidak spesifik dari sebuah organisasi yang dapat berfungsi sebagai haknya, ketekunan dalam mencegah kejahatan dalam program etika. Ini termasuk standar and procedure, processability of board and other executive, resolution from authority, communication and training, mentoring, evaluation and reporting process, incentive and principle structure, response and modifikasi mekanisme. Yang terakhir, pada tahun 2010 USSG mengadopsi amandemen pedoman hukum federal untuk organisasi atau VSGU untuk menentukan hukum pelanggaran kepatuhan jika organisasi memenuhi 4 indikasi, yaitu 1. Individu dengan tanggung jawab
organisasi untuk kepatuhan program etika memiliki kewajiban pelaporan langsung pada otoritas yang bersangkutan seperti manajer, HRD atau lainnya. 2. Program etika mendeteksi pelanggaran sebelum ditemukannya di ruang organisasi. Jadi program etika harus mempelajari terlebih dahulu segala kemungkinan pelanggaran etika di ruang organisasi sebelum terjadi dalam ruang organisasi. Ketiga, organisasi segera melaporkan pelanggaran pada pemerintah atau pihak berwajib. 4. Tidak ada individu dengan tanggung jawab optimal untuk kebutuhan dan ketiga, program yang berpartisipasi memaafkan atau sengaja mengabaikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.